para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, mbak-ibu, adik-adik, bapak, saudara-saudara dari majelis pengajian, majelis ilmu yang diadakan tiap-tiap malam Jumat yang kami hormati. Pada malam ini ada dua acara atau ada dua sisi, yaitu pertama dalam rangka jawaban saya terhadap pertanyaan mengenai ziarah kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya janjikan, yaitu untuk mengenal bagaimana bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW, supaya kita mendapat gambaran kira-kira Nabi Muhammad itu rupanya atau bentuk badannya bagaimana. Baiklah, saya mulai dulu. Yang pertama, sebenarnya pertanyaannya itu simple, sederhana sekali, yaitu tentang bagaimana orang perempuan ziarah kubur, gitu. Boleh atau tidak? Nah, rupanya pertanyaan ini karena ada yang menerangkan orang perempuan itu nggak boleh ke kuburan, sehingga penanya ini tak bertanya, ya upama saya itu kasih nazar pergi kuburan. Nah, ini lalu bagaimana kalau perempuan nggak boleh ziarah ke kuburan? Itu pertanyaannya begitu. Tetapi saya ingin menguraikan soal ini secara umum tentang ziarah kubur itu sendiri. Apakah wanita atau laki-laki, ini saya tidak. Tidak saya bagi-bagi atau saya perinci secara tajam, cuma saya ingin menyampaikan beberapa hadis. Pertama, hadis yang rawahu Muslim an ummul mukminin as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari ibunda Aisyah, menerangkan bahwa beliau istri Nabi ini annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha, memberitahu pada Aisyah istrinya, Nabi itu cerita begini, inna Jibril ja'ahu faqala. Nabi menerangkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi begini, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i wa tastaghfira lahum. Kata malaikat Jibril, penjenengan kanjeng Nabi didhawuhi kalian suci penjenengan, pangeran penjenengan,
merantah panjenengan tidak sepatus disini pesarian kuburan umum teng Madinah namanya Baqi'. Kalau sampai datang ke kuburan umum, kuburan Baqi', fastaghfir lahum, supaya Nabi memohonkan ampunan bagi mereka itu. Itu satu. Nomor dua, menurut Ibu Aisyah, annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al Baqi'ah, Nabi betul-betul datang ke pesarian Baqi'. Faqama, beliau berdiri di situ, wa atala al-qiyam, dan lama berdirinya. Summa rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian beliau mengangkat tangan 3 kali. Artinya beliau melaksanakan perintah tadi itu. Ada lagi hadis dari beliau juga, wa annaha radhiyallahu anha qalat lahu, pernah Ibu Aisyah itu diajak ke kuburan. Nah, lalu Ibu Aisyah tanya sama Kanjeng Nabi, kaifa aqulu lahum, bagaimana saya ini menyopo, mengucapkan apa saya? Aisyah tanya pada Nabi, kalau saya sudah di kuburan itu apa yang saya ucapkan? Qala. Kemudian Nabi bersabda ini, sabdanya, quli, Aisyah, ucapkan begini, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqbilin minna wal musta'khirin, wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Ini ucapan ini sekaligus suluk salam dan juga doa. Nah, ini yang disuruh oleh Nabi dan Aisyah tentunya orang perempuan, ya. Nah, itu yang kuburan ucapan ini, nah, dari tadi itu, yang artinya salam kepadamu, penghuni rumah ini, kuburan ini yang terdiri dari kaum muslimin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita yang telah mendahului maupun yang belum, yang masih antri, yang belum mati ini. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, dan kami pasti akan menyusul insyaallah, entah kapan. Ini hadis. Malahan Ibu Aisyah menurut riwayat Imam Muslim an ummina as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna ziyarat al-Baqi' kanat 'adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke kuburan itu malah katanya Ibu Aisyah sudah menjadi adabnya Kanjeng Nabi. Saking seringnya Kanjeng Nabi ke kuburan sampai dikatakan menjadi adab. Nah ini lafalnya begini. Hadis tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu nek wis wayahe bir yang Ibu Aisyah wayah bir. Yakhruju min akhir al-lail ila al-Baqi'. Selalu kalau sudah di ujung malam itu Kanjeng Nabi keluar
keluar dari rumah Ibu Aisyah ke kuburan Baqi'. Fayaqulu, kami Nabi mengucapkan ini, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-baqi'il gharqat. Ini salam dan mendoakan Nabi. Kemudian yang perlu saya bacakan lagi, jadi ini tidak saya komentari, cuma saya bacakan apa saja. Ini data-data, yaitu di dalam sebuah hadis yang saya kutip dari Al-Jami' As-Saghir. Ini Zurul kubura, zurul al-kubura, berziarahlah kamu semuanya ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena kuburan itu mengingatkan kamu pada akhirat. Lalu dikomentari di sini, faziyaratiha mandudah, maka ziarah ke kuburan itu sunat, mandudah, karena ini ada perintah dari Tuhan atau dari Nabi, itu tidak lepas dari salah satu, atau wajib atau sunat. Di sini dikatakan mandubatun lirrijali di hadzal qur'an. Jadi sunat buat orang laki-laki dengan tujuan supaya ingat akhirat. Sedang larangan, memang tadinya ada larangan dari Nabi, jangan ziarah kubur. Ini sudah dimansuh, sudah dihapus, sudah diganti di hadis Buraidah 'inda Malik wa Ahmad wa Nasa'i, yaitu hadisnya Buraidah, nama sahabat Nabi, yaitu diceritakan oleh ada hadis ini oleh Imam Malik, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, juga Imam Nasa'i, yang bunyinya begini: kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya tempoh hari melarang kamu datang ziarah ke kuburan. Fazuruha, sekarang ziarahlah ke kuburan. Wala taqulu hajra, dan jangan kamu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di sini wa fihi ima'un ila anna an-nahya innama kana li qurbi ahdihim bil jahiliyah. Ini komentar syarahnya, bahwa larangan itu semula oleh karena pada waktu larangan itu dikeluarkan itu masih dekat sekali dengan masa jahiliyah. Jadi orang Islam belum kuat Islamnya, masih pengaruh jahiliyah itu masih kuat. Farubbama takallamu bi kalamil jahiliyah min najd wa nahwi. Larangan itu dikhawatirkan barangkali orang-orang yang ziarah kubur itu akan meniru-niru mengucapkan kata-kata
kata seperti di zaman jahiliyah, yaitu dengan merintih-rintih, melolong-lolong, ya, sambat-sambat, bengok-bengok di kuburan. Itu zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi mengkhawatirkan itu karena ini masih baru, jadi dilarang. Tapi hadis tadi mengatakan, kuntu nahaitukum, saya dulu melarang kamu an ziyaratil kubur, tapi sekarang fazuruha, berziarahlah kamu. Ini hadis yang memerintahkan tadi. Ada beberapa hadis dan beberapa redaksi seperti yang tadi, zurul qubur fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Jelas perintah Nabi, berziarahlah ke kuburan karena kuburan itu mengingatkan kamu pada akhirat. Nah, yang perlu di sini saya kemukakan sesudah membacakan ini, yaitu memang kepercayaan terhadap orang mati. Ini sebenarnya riwayatnya itu terlalu kuno. Saya pernah membaca agama orang Mesir kuno, ya, Mesir lama. Itu kalau ada orang mati, itu lalu di kuburannya itu diberi meja, diberi kursi, diberi kerjum, diberi meja gini. Atas meja itu segala macam makanan ada, makanan, minuman, ya, karena mereka itu mempunyai kepercayaan, ya, wong mati dihormatnya ini, tidak meja, tidak kerjum, tidak kursi, tidak panganan sebagai memuliakan, menghormat. Menurut kepercayaan agama Mesir kuno, itu orang yang di kuburan itu malah munggah pangkatnya sampai jadi dewa-dewa, menjadi pangeran. Ini kepercayaan lama. Menjadi pangeran dan akhirnya disembah. Nah, jadi orang nyembah kuburan. Ini zaman agama dulu. Saya kira ini bukan hanya Mesir saja ini. Ini orang Tionghoa itu, saya kira juga begitu. Arwah nenek moyang, itu betul-betul disembah itu. Ya, kalau umpama tidak dianggap sebagai Tuhan, ya barangkali ya di bawahnya gitu ya, di bawahnya Tuhan. Ini kabur. Saya kira ini dialami oleh hampir semua bangsa, termasuk bangsa Jawa, termasuk. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi memberikan satu contoh. Di saat umat Islam baru terlepas dari transisi, dari perpindahan dari jahiliyah ke Islam, waktu itu dilarang, tak oleh nak kuburan, dilarang itu Nabi. Tapi kemudian sudah Islam mulai sudah kelihatan terpisah dari jahiliyah dan orang-orang Islam sudah bisa baik, agamanya makin lama makin baik. Baru Nabi mengatakan ini, seperti hadis Buraidah tadi itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang, sekarang ziarah. Inilah, malah Kanjeng Nabi memberi contoh seperti tadi saya bacakan, ya, malah dengan Ibu Aisyah. Nah, ini satu yang perlu. Memang ada hadis. Nah, ini mungkin ini, ya. Ada hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim. La'anallahu zawaratil qubur. Tuhan mengutuk perempuan-perempuan yang ziarah kubur.
Ini saya kira yang banyak dipakai atau yang dilihat di sini tegas Tuhan melaknati, la'anallahu zawaratul kubur. Gusti Allah ngelaknati wong wedok sing ziarah nang kubur. Tapi di samping itu ada hadis lain yang rawahul Bukhari wa Muslim. Ada seorang perempuan wong wedok tazuru qabra sabiyillah wajab. Jadi Nabi pas mlebu nang kesarian kuburan itu kok ada wong wedok ziarah nang kuburane anaknya, anak kecil ya. Di situ nangis sambil nangis. Falam yanha sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarang dia. Besok mungkin ayo metu. Tidak. Falam yanha Rasulullah. Tidak dilarang. Cuma falam yanha sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha wa innama qala la. Perempuan tadi tidak dilarang oleh Nabi untuk ziarahnya itu, cuma Nabi mengatakan begini, ittaqillaha wasbiri. Wong wedok, ittaqi wasbiya we Allah nang Allah. Takwa. Kamu takwa ya kepada Allah, wasbiri dan sabar. Habis itu kan Nabi mau meninggalkan itu sambil mengatakan begini. Wa qala laha, dan berkata pada wanita itu, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah pada pukulan pertama. Di sini wong tak kepaten kok. Nah, nek cara saya itu kok. Ya. Pernah kelemahan. Justru di sini keistimewaannya wanita. Wanita itu nggak betah ngempet. Nek kadung kepaten anak ngep. Loh, itu seperti ya ada otomatisnya gitu loh ya, ada setrum yang otomatis terus mewek-mewek ya. Iya, biasa itu. Terus kadang-kadang bungok-bungok sampai akhirnya gulung komeng apa dikit-dikit geraut kucing lanang bagaimana itu ya. Apa kok dijar anakmu itu kok mati, kok ini bertengah, sudah. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ditegaskan berdosa haram. Niyahah, an-niyahah itu melolong-lolong, jerit-jerit, nangis luar biasa. Ya, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke kuburan putranya yang namanya Ibrahim. Nabi itu punya putra laki namanya Ibrahim, mati. Lalu Nabi nangis. Nabi ini bergenang air mata. Lalu oleh sahabat itu, saya lupa nama sahabat itu, ya ini wadah-wadah no feeling tadi katanya ya sambil duduk nangis sambil nonton ya. Nah di situ Nabi menjawab, mengerti? Ini adalah tanda prihatin, tanda sedih. Jadi artinya kalau nangisnya itu cuma nangis ternyuh ya, itu enggak apa-apa. Tapi nangis itu modelnya orang terima, orang nerima no pangeran sing mencabut Israelnya enggak boleh. Nah, untuk itu dibuat tanda. Nek ngampel ngitipine utawa nyuweki kelambine haram. Itu sama dengan tidak terima. Jadi niyahah itu yaitu bungok-bungok. Aduh, anakku, kok kau meninggal bak mitimu? Bagaimana ya? Itu tidak boleh. Haram itu. Haram. Apa itu di rumah, apa di kuburan, kok doai.
Waduh, haram. Ya. Jadi yang dilarang itu niyahahnya ini, ya, enggak bengoknya itu. Jadi umpamanya bujune yang dicinta baru meninggal, terus dia ziarah ke kuburan, terus dia bumi anunya itu tanahnya. Coba, umpamanya ya. Wah, kalau itu kalau begitu dan ditarik air, celuk no becak, tumpak no, kon muling. Ini yang berabe ya ini, ya. Ini biasanya wanita itu. Nah, karena itu ada orang yang mengatakan pada prinsipnya wanita itu makruh, kurang apik, nek ziarah. Khawatir ini loh, korsletnya itu nanti. Nah, kalau sudah korslet, terus enggak malia. Tapi kalau memang betah, tabah seperti wanita tadi, diberitahu, ittaqi Allah, ittaqillah, takwalah kamu, ibu, wasbiri. Malah kanjeng Nabi, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar justru pada pukulan pertama. Nah, inilah ya titiknya persoalan. Saya kira sudah jelas ini. Ya. Nah, ini bisa ditarik. Kemudian yang perlu saya tambahkan sebagai tambahan khususnya kepada jamaah, petunjuk apa tujuan orang ziarah kubur. Ziarah kubur ini ada 5 tujuan. 1, imma mujarradi tazakkuril mauti wal akhir. Motifnya orang pergi kuburan hanya semata-mata supaya eling mati dan eling akhirat titik. Jadi saya ziarah ke kuburan supaya eling mati dan supaya eling akhirat titik. Loh, kalau begini maka tanpa melihat kuburan sopo, ya, sekalipun kuburannya orang kafir tidak apa-apa. Karena kuburan bagaimana ya, kuburan Cina bagaimana, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jangan ulul salam loh, tidak boleh ulul salam, tidak boleh. Ya sudah datang, kita bareng. Bagaimana nanti ya? Nah, kok Ismail ini saya salah, itu. Nah ini kalau begitu tidak apa-apa, ini tanpa melihat siapa yang dikubur di situ. Apakah dia orang Islam atau tidak, boleh. Ini dianjurkan oleh Nabi. Zuru, fa innaha tudzakkirunikumul akhirah. Ziarahlah ke kubur karena dia akan mengingatkan kamu pada akhirat. Ini berlaku untuk segala macam kuburan. Yang kedua, niat ziarah kubur aulinahwi doa untuk berdoa. Cara untuk berdoa ini dikulli muslim. Maka ziarah itu sunat ke kuburannya orang Islam. Niat harus dua. Ini juga mesti urut di sana atau apa. Seperti yang dilakukan Nabi itu. Nabi itu mendoakan, malah berdiri lama. Katanya Ibu Aisyah mengangkat tangan sampai 3 kali Nabi mendoakan. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, niat ziarah kubur aulit tabarruk. Itu seberapa angel. Tanggung boleh barokah. Nah ini. Batu satu li ahli khair. Maka ziarah itu sunat untuk orang-orang yang baik di dalam agama ini, ya. Orang alim, orang yang diibadah atau yang di sunan-sunan, wali songo, atau itu maksudnya ditabar. Li'anna lahum
fi barazikhihim tasarrufatu wa barakatu la yufsa madadihina madadihina. Nah ini ada ini yang teman di Jogja itu sahabat Pak Haji, ya Pak Haji. Pak Haji itu tanya sama saya sambil naik motor mau ke kuburannya Kiai Soleh Darat, mana itu Semarang, dari Jogja naik mobil bersama. Itu di atas mobil dia tanya, Rahmat, ya ini saya minta ya, kita tuh kok dapat nang kesaruan Kiai Salam Darat apa sih? Ya doa, menurut kita doa, mendoa untuk diri sendiri toh, iya. Loh, kalau orang seperti saya sampean ini dinakno Kiai Salam dipangkati, kedurun sing dinakno. Paham? Ya orang kaya kepet ini, gak cewek ini. Par dungakno Sunan Ngapet. Ya Allah, mudah-mudahan Sunan Ngapet itu sepuran kita nih. Dari mana? Jaluk sepura. Oh, pegadul ini. Jaluk sepura Sunan Ngapet itu mungkin sembayangnya sih mesti keringan kok. Ini kok apa yang tumpah ini ya itu. Orang pantes ngomong kok dapur ngono iki. Arep jaluk sepura ngomong ngono. Ini kalau begitu kita mendoakan apa? Kita mendoakan diri sendiri. Lalu kita diamini sama dia. Ya Allah, apa ini orang gak karu-karuan? Ya salah. Jangan ngadep. Kok penjenengan bantu kami pulang ini dunia. Lepas apa kok minta bantuan dungu segala katanya. Nah itu saya jawab begini, karena dia itu orang Jogja ya, sering dekat sama pemerintah pusat. Jadi saya begitu. Itu ada di dalam, kalau ada undang-undang atau peraturan pemerintah itu ditandatangani oleh menteri yang bersangkutan. Lalu di sampingnya ini ada lagi yang namanya kontrasen. Kontrasen itu artinya apa? Kontrasen ikut apa mengetahui padahal undangan makan ya tersebut ditandatangani oleh orang tua, terus di sampingnya ikut mengundang. Gitu. Entah apa itu. Ada ikut mengundang kematian ini rosok waktu. Rosok harus. Tapi kena ikut mengundang itu bupati mamanya nih ya. Mamanya tinggi gawe itu bos. Nah, cek. Terus Pak Pono mau nanda tangan ikut mengundang. Pono bapaknya loh itu ya. Tapi ini kalau kaset ini sampai di tangannya Pak Pono, saya ada ikut tanggung jawab itu. Ini namanya kontrase. Lalu saudara siapa ini namanya? Bazak terima undangannya bos. Nang bos bersaudara peduli. Bagaimana? Tapi bareng delok. Pak Pono bareng. Wah, ini ya. Akhirnya dia datang malah hujan malah. Hujan teko. Bukan karena tanda tangannya si bos, bukan. Tapi karena ada kontrasennya ini loh. Dipasti itu pendengaran ini. Parah oleh Pak Noten. Jadi ini kontrasen, saya bilang gitu, ini kontrasen. Jadi kita mohon ya Allah, hambamu yang mungkin tidak dikenal orang saya ini, orang yang hina, orang yang najis, ya Allah saya mau bertobat, saya mau menghentikan perbuatan saya ini sudah. Saya akan perbaiki diri saya. Kontrasen ikut mengharap. Nah, ikut mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ini biasa begitu. Tidak apa-apa itu.
Bukan kita itu menyembah sama kiai yang punya kuburan ya. Salah itu kalau begitu. Itu kiai. Bagaimana saya kiai nasib saya sudah ada namanya. Nah itu yang nggak boleh begitu, itu keliru itu ya. Tapi kalau kita doa pada Allah, ya Allah, apa nak penjenengan nanti nimpang ini penjenengan amin ini semua punya. Jangan semua. Ya Allah, Tuhan ibu yang sudah sepuh. Amin, amin. Anakku memohon padamu ya Tuhan. Perkenankanlah. Kami nangis-nangis ini. Malaikat itu mungkin tidak ngerewet ini. Nanti anak saya melihat orang tua yang pernah sudah usianya ikut berdoa dengan tangan gemetar. Bagaimana? Nah inilah sebabnya ya. Jadi itu namanya kontrasi. Ini namanya kalau corong santri yang ini jangan kabar grup itu. Jadi orang datang ke kuburan niat sabar. Itu kuburannya orang sing ampuh harus berkata ya. Ini namanya tawakkul. Sekarang ada orang membantah. Bagaimana orangnya sudah mati? Sampai minta kontrasen apa itu, minta bantuan. Amin apa-apa itu bagaimana? Nah, ini perlu saja. Ya. Sekarang saya mau ganti tanya sama sampean. Sebenarnya menurut sampean nilai manusia itu terletak pada apa? Atau milik manusia yang paling berharga itu apa? Kalau saya mengatakan manusia ini punya dia roh, jiwa, dan badan tubuh fisik. Ini tubuh yang masih hidup seperti saya sekarang. Ini menurut sampean nilainya itu di mana? Harganya? Ya karena dia masih hidup. Yang hidup itu apa? Nah, ini tentu dia menjawab ya rohnya. Yang hidup itu. Nah, menurut kepercayaan itu, roh itu tidak pernah. Roh cuma beda. Pada waktu di bumi ini, roh itu bisa mempergunakan, memperalat, menaiki, memanfaatkan tubuh kasar. Ini yang menggerakkan begini-begini ini. Dinamo yang namanya roh itu. Jadi roh ini yang bikin peranan. Orang bisa berpikir, orang bisa merasa, orang bisa bergerak, orang bisa bangun. Itu semua karena ini. Kekuatan yang disebut roh. Nah roh ini menurut kepercayaan Islam tidak. Jadi artinya kalau ada orang kita katakan mati orang ini. Lalu kita kubur orang ini. Nah ini ulama mengatakan sebenarnya yang mati itu atau apa yang dinamakan mati. Ini saya mengambil dari salah satu kitab ulama ya, yang memberikan definisi apa yang namanya mati. Al-mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Yang namanya mati ialah terputusnya atau putusnya ketergantungan roh dengan badan fisik. Jadi artinya antara roh
dan badan ini ada kaitan, ada bergantung. Nah, ini putus, kabelnya putus. Wa mufaraqatun wa hailulatun bainahum. Dan setelah putus, maka terpisahlah antara dua ini. Roh dan badan terpisah dan terbentuk. Artinya tidak bisa kontak lagi. Jadi setrum tadi itu putus dan tidak bisa dikontak lagi. Jadi namanya rohnya sudah pisah, terus sikilnya rosok melengkung. Katanya ini nggak bisa menggerakkan sikilnya, tidak bisa. Tidak ada nih, tidak ada setrum. Tapi dia tahu sikilnya sendiri itu. Tapi tidak bisa. Ini hailulah sudah terhalang. Dua. Watabaddulu halin bihalin, berubahnya kondisi. Jadi ini sekarang terpisah. Lalu roh ini lalu kondisinya lain, juga badan ini kondisinya lain. Setelah ditinggalkan itu kondisinya ya apa? Itu nyimpen. Ya kok? Biar cantiknya bagaimanapun, iya. Simpen rumbung, abu, dan minta maaf. Iya kok? Berobat. Badannya berobat. Sampai ada ini saya tuh nyonok mayit, enggak gitu. Sebab masih akan dikubur besok lagi. Saya tanya, menurut agama, yang sunat itu harus cepet-cepet. Begitu mati, begitu dimandikan, begitu disembayangi, begitu dikubur. Itu kalau menurut pimpinan agama. Ini juga ini. Itu buana itu kecepatan. Ya itu biasa. Begitu mati tidak lepas dimandikan. Ya. Mandinya itu dimandikan besok lagi. Saya tanya kenapa Pak? Jadi kalau dimandikan malam, terus diingat itu nanggung malam. Itu enak. Itu ini namanya berganti kondisi. Roh itu juga beda. Ini kondisinya lain. Nah inilah yang dimaksud tabaddulu halin bihal. Kemudian yang namanya mati tadi wansuhan min darin ila darin. Terus ini pindah dari dunia ini yang namanya alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam barzakh. Barzakh itu pematang. Apa pematang? Galungan, iya galungan. Artinya di sana akhirat, di sini dunia. Nah, pematangnya itu ini namanya barzakh. Barzakh itu alam barzakh ya alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan dunia, bukan akhirat. Tapi itu pemisah tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Karena itu hidupnya di sini barzakh ini pindah dari alam sini, roh tadi pindah ke alam barzakh. Selama di alam barzakh di mana? Cuma yang penting di dalam sebuah hadis dikatakan, ini sering saya baca. Innama khuliqtum lil abad. Hanyalah kamu manusia diciptakan oleh Tuhan lil abad untuk kekal selama-lamanya, tetap tidak akan musnah. Walakinnakum tantakiluna min darin ila dar, tapi kamu cuma pindah dari satu tempat, rumah atau lingkungan ke lingkungan yang lain. Bagaimana alam barzakh ini nanti akan saya uraikan di lain kesempatan. Ya. Apa ada kehidupan di alam barzakh? Ini penting.
Dan untuk mengetahui itu kita kalau tidak diberi tahu oleh agama nggak tahu. Dan nggak bisa diadakan checking di sana itu. Ya apa kita mau mengecek? Ada di tempat saya itu yang rosok, ya rosok nggak ilah. Di situ ada mayat mau dikubur, dia taruh mic di dalam, disambung ke atas. Ya. Kenapa? Enggak, saya ingin menyatakan apakah ada suara malaikat datang apa enggak. Katanya ada pertanyaan. Wah tidak iya begini. Enggak bisa. Alam barzah atau alam gaib mau dimonitor. Ya, di mana? Di wanita ya mau diserap atau mau diikuti dengan alat-alat ini materi ini nggak bisa. Begitu juga alam material itu nggak bisa. Sama dengan tidak bisanya sampean mau mengecek di mana nyawa saya bersembunyi. Coba sampean cek. Dia penting. Ini di nyawaku. Kalau ada orang mengatakan jantung itu bukan. Jantung itu alat untuk menggerakkan darah. Alat untuk. Karena itu bisa dikasih, tidak apa-apa. Itu orang tidak begitu. Ya ampun sih. Itu kelakuannya penggalannya pengeran itu jantung. Tak ngomong itu dokter dari itu benci jantung. Itu tidak ilah itu. Bisa itu besar. Itu pengeran. Cuma jantung dalam arti itu apa namanya? Jantung itu bukan bisa diambil di cangkok ini, cangkok jantung ini jantung. Karena jantung kumpul plastik boleh. Tapi boleh. Boleh aja. Itu cuma fungsinya itu cuma gini nyemprot kecil mati ini saja. Tapi nyawa itu sendiri di mana? Ada. Kalau sampai sudah tidak tahu tempatnya nyawa ya, dan apa nyawa itu, di mana rupanya apa nak dipikir ora umpamanya, warnanya apa? Karena sampai tidak mampu menjelaskan atau membuktikan, apakah sampean mau membantah kalau sampean ini? Tapi itu. Jadi ada, saya katakan, ada sesuatu barang yang ada, tapi tidak bisa dibuktikan adanya, tapi orang tidak bisa lari dari adanya. Nah, ini memang ada sesuatu ya barang yang terang ada. Kita yakin bahwa itu ada, tapi kita tidak bisa membuktikan adanya. Dalam pada itu kita tidak bisa lari dari adanya. Ya nyawa ini, roh itu antara lain ya. Nah, begitu juga orang yang yang berhubungan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap ibu Aisyah maupun sahabat-sahabat Nabi itu selalu diajari, kon hati-hati ya, tak burui. Kapan kue kita koning kuburan, mlebu nang kuburan, salam. Itu perintah. Nah sekarang saya mau tanya, lah kalau memang mati itu artinya sudah tidak ada artinya, sudah habis. Lah kok Nabi ngongkon salam ke maksudnya piye? Apa nang tatoan itu dah? Apa nang lemai? Hah? Nah ini, di sini soalnya ini, iya bang? Terang itu, Nabi sendiri. Assalamualaikum, dara qaumin mu'minin. Inna insya'allahu bikum lahikun. Lah kok dawuh-dawuh? Assalamualaikum. Kalau salam gitu kepada siapa itu? Kalau memang orang yang sudah di kuburan itu sudah tidak mempunyai daya tangkap. Nah di sini bahwa roh itu mempunyai dua fungsi, mempunyai dua bentuk. Satu, selama di dunia ini ya, itu dia mengerti,
dia mendengar, dia melihat, dia merasa, dia dengan alat yang namanya tubuh ini. Melihat dengan mata, gitu? Mendengar dengan telinga. Ini di sini. Tetapi roh itu sendiri sebenarnya mempunyai daya kekuatan untuk berlaku, bertindak, bergerak tanpa alat. Tanpa alat. Kalau sampai tidak percaya, ya. Ini untuk membuktikan kecil-kecilan, tapi ini ukurannya voltasenya kecil. Ya, kalau umpama tidak terang. Sampean lihat umpamanya yang namanya khayal, yang namanya angen-angen. Sampean ketemu si A, cek, ketemu, wes dengan mata melek gitu, meremau saya gitu, kayak ono tembok. Sampean masih lihat nggak wajahnya ini? Hah? Malah bibirnya, apalagi kalau sudah ini kesurupan itu ya. Kesurupan begitu itu. Biar di Jakarta dia, saya di Jelbuk umpamanya. Nampak saja wajahnya dia. Tetap terbayang. Malah kadang-kadang lah ini tanpa melalui telepon, tanpa radio, tanpa apa, bisa kontak. Ini ada nih, ya beberapa ya, cuma voltasenya kecil ini. Ini kalau sudah di alam barzakh, voltasenya kuat sekali. Sampai Kanjeng Nabi pernah pergi ke kuburannya orang kafir yang mati di perang Badar, sampai ditegur oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Hei Abu Jahal, katanya Nabi itu. Disebut beberapa nama tokoh yang mati. Bagaimana sekarang kamu sudah bisa membuktikan dan merasakan apa yang dikatakan Tuhanmu? Ini Umar ibn Khattab Nabi kok Daud dewi ini pinggir. Akhirnya diberanikan Nabi. Sampai itu bicara dengan siapa? Dengan ini Abu Jahal, ini. Mereka sudah mati. Bagaimana? Umar, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Mereka jauh lebih peka, jauh lebih tajam pendengarannya melebihi kamu. Cuma mereka tidak bisa menjawab. Artinya menjawab yang kita dengar nih ya. Sampai Nabi ada hadis sahih, orang itu kalau mengantarkan mayit ke kuburan, ya, katanya Nabi itu, begitu dikubur sudah ditanam, terus orang yang mengantarkan ini pulang, bunyinya terompah sandal sampean itu loh, didengar oleh dia. Aduh, aku isi tinggal adik bojoku, bapaknya ya, kawan-kawan yang ngiringkan saya sudah, aduh saya izin, dengar dia. Kanjeng Nabi menyabdakan ini. Jadi pendengaran orang yang sudah di alam barzakh itu jauh lebih tajam, lebih peka daripada kita ini. Malah kita kadang-kadang sisih, roda tak kerungu sisih. Loh kok baru diperiksa kita ini. Aduh, saya itu pernah mengalami. Gini ya aku kok ana patek kerungu. Barang nang dokter disemprot, prof. Lah ini apa? Oh, bulan nih. Kita ini Masya Allah serba terbatas di sini. Tapi di sana bebas mereka itu. Di alam barzakh. Sampai dikatakan di hadis ya, ini saya melantur nanti lama ini ya. Jadi saya putus sekian saja, nanti akan datang saatnya saya mudah-mudahan ini akan menerangkan apa kegiatan di alam barzakh. Ada apa di sana itu? Apakah orang-orang yang mati, yang kita namakan mati, yang sampai sekarang ada yang sudah 1000 tahun, kan ada toh? Atau 100.000 tahun, iya toh? Apa-apa di sana? Seperti Nabi Adam alaihissalam, berapa ribu tahun itu umurnya?
Apa mereka itu di alam barzah lalu ya kayak watu ngono ae to kaya apa? Masa Tuhan membiarkan manusia-manusia jutaan itu yang juga menunggu saat dibangkitkan dari alam kubur itu nggak ada apa-apa. Nah ini sudah 3/4 jam saya ini. Ini saya alhamdulillah melihat jam ini. Saya tambahkan keterangan saya, yaitu mengenai maksud orang ziarah kubur. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama hanya semata-mata supaya kita ingat mati dan ingat akhirat. Kalau ini kuburan siapa saja boleh, ya kita boleh pergi ke kuburan sing angker-angker, sunyi senyap. Saya besok juga harus menempati tempat yang begini. Aduh, walaupun kata aku medita-mediti, nah itu ada lalu merenung itu, ya toh? Mau tidak mau. Nah ini tidak terbatas. Yang kedua untuk apa tadi? Nah, untuk mendoakan orang yang mati, ya ibu, atau adik, ya Allah. Sekarang sudah terbaring di sini. Sekarang telah kembali ke tangan keharibaanmu ya Allah. Ampunilah dosanya. Malah nek coro kitab ya, coro kitab. Dungo sing paling ringkes nek kepingin itu paling simpel. Sampai mlebu nang kuburan, iki carane nek ziarah kubur arep ndongakno nggih. Mlebu tek uluk salam dhisik. Assalamualaikum. Sebut nae. Mbok siem pamane nggih. Atau Dek, Assalamualaikum. Itu loh kakang teko. Ya sudah. Mari terus apa? Baca kulhu 11. Itu sambil berdiri aja. Ya. Baca kulhu 11. Terus baca kul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Ya. Terus kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Terus baca Fatihah. Sudah pulang. Sambil berdiri aja boleh. Cukup. Itu kalau ke susu namanya ya. Sampai mau cari yang ringkas saja. Ya gitu. Cuma lebih baik sampean berada di sebelah baratnya mayit. Banyak ke ibu atau ke siapa ya. Itu sampean di sebelah baratnya. Sebab beliau itu kan dihadapkan ke barat toh. Jadi tidak kita di sebelah timurnya. Jadi gini ya bapaknya nih. Terus berdiri, ibu, assalamualaikum. Kaki aja. Terus baca kulhu. Mulanya bapaknya kita nggak bisa ya dilatih lah ya. Cuma kulhu, kul birabbil falaq, kul a'udzu. Ya, sudah baca itu Fatihah. Terus doa. Ya doa boleh bahasa Indonesia boleh. Ya. Atau kalau cara ringkas nek dungo Arab gini. Allahumma inni as'aluka li walaha afiyah. Mohon selamat untuk saya dan untuk dia. Sudah pulang. Ini kalau untuk doa. Ini contoh saja ini ya, boleh doa macam-macam boleh lah ya. Nah, seperti upacara-upacara itu kan juga begitu. Itu tahu kan. Kalau ada upacara itu 17 Agustus kapan itu loh. Itu dengar itu. Dengar. Yang ketiga untuk apa tadi? Tabarruk. Yang keempat li'adai haqqin, untuk memenuhi kewajiban. Untuk memenuhi haknya orang itu. Kasodikin wa walidin, seperti teman kita atau orang tua kita. Jadi kita datang ke sana karena memenuhi haknya orang itu. Dia berhak untuk kita datangi. Terus artinya kita wajib untuk datang. Dia orang tua saya. Saya sebagai anak datang menghadap. Nabi bersabda, "Man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jum'ati
sapa wong sing ziarah nang pesariane wong tuwa lurune utawa salah sijine wong tuwa loro yaumal jumu'ati nalika dina Jumat kana sahajjah iku ibarate ganjarane kaya wong lunga haji saking apike lho. Wa fi riwayatin tersebut di dalam satu riwayat ghufira lahu wa kutiba lahu bara'atun minan nar wong sing ziarah mau di ngapura dosane lan ditulis bebas saka neraka. Lho ini lafalnya redaksinya pokoknya orang ziarah kuburan orang tua atau teman ini termasuk diperintah, dianjurkan sampai dikatakan apalagi hari Jumat. Jumat itu biasanya roh itu yang tadinya ditaruh di mana-mana, roh itu tidak di situ loh. Setiap jamnya, setiap harinya tidak di sana. Menurut keterangan hadis-hadis ini, saya bukan karena saya pernah ke kuburan masuk, tidak. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa roh itu tidak di situ. Jangan digambar situ misalnya kudanan, jangan. Tidak. Malah ada umpamanya kuburannya dilebarkan jalan karena ada pelebaran jalan, terus itu disingkirkan. Itu tidak apa-apa. Malah di Mekah itu ya ada apa namanya? Kuburan apa namanya? Di Mekah itu, Masya Allah. Hah? Ma'la itu kuburan cuma terbatas. Itu saben tahun mesti digali. Jadi tulang-tulang itu dicuri kabeh. Untuk apa? Untuk jamaah haji yang calon-calon ini. Kalau orang haji datang kalau mati ya di situ dikubur. Gak ada tempat. Jadi ini yang lama-lama itu digeser, ya, yang sudah. Nah ini artinya roh itu tidak di situ. Tapi kalau hari Jumat atau pada saat orang ziarah, Assalamualaikum, loh itu artinya roh itu, loh itu cepat lah, loh lebih dari sinar matahari, ya. Jadi kalau matahari jauhnya berapa mil itu, jauhnya, tapi sinarnya kan cepat sekali datang ke bumi ini. Roh ini lebih punya kecepatan lebih dari itu. Nah ini hadis ya. Lalu yang kelima, nah ini hadisnya lagi. Rahmatan wa ta'nisan, karena untuk menunjukkan kasih sayang dan untuk beramah tamah. Nah gitu ya. Jadi datang ke kuburan niatnya cuma ramah tamah. Sama-sama ya blok medeni itu. Lho ora wong kancane lho. Nah, ini hadisnya begini. Jadi tujuannya enggak apa-apa, cuma ini teman baik, kolega namanya atau kelas kenut ya, teman satu kelas atau satu jawatan atau teman sepak bola umpamanya ya. Katanya Nabi ini hadisnya. Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana ahabbahu fid dunya. Anasi paling apa? Anis itu paling nyeneng ya, paling kerasan ya, paling akrab ya. Ma yakunul mayyit, keadaan mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, dia paling senang, paling merasa kerasan, yaitu idza zarahu, apabila datang berziarah kepadanya, mangkana habbahu, orang yang dia cintai di dunia. Jadi dia tahu, waduh, ini kolegaku terkorek. Makin lama kita duduk, dia makin senang. Ini namanya mu'anasah, beramah tamah. Yang tidak usah ngomong, kita tidak usah perlu dengar itu. Dia, ini kalau kita percaya loh ya. Jadi orang datang ziarah
ke kuburan itu. Ada yang cuma sekedar apa itu? Ya kalau boleh saya katakan beramah tamah. Ya sekedar simpati, menunjukkan cinta kasih. Dan apa? Bagus. Mendatangi teman yang akrab. Assalamualaikum. Kalau nggak percaya nanti kalau sampean mati kan diberitahu. Iya. Iya kalau sampean mati dia tuh bertemu sama bukan sampean satu musim teko ini senengku. Ya saya kumpul dah. Ya. Iya boleh. Ini cerita ini boleh nanti dibuktikan nanti. Iya kalau kita sudah masuk ke sana lagi. Iya. Iya. Diingat, dikenal. Baiklah saya kira ini cukup keterangan saya. Jadi saya secara tidak langsung ya saya sudah menjawab pertanyaan ini. Ya, terserah sampai mengambil kesimpulan. Ya, bahwa kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan iman, hal-hal yang bukan saja mengkhawatirkan iman, mengkhawatirkan keamanan itu soal lain ini. Ya, namanya kalau kita datang ke situ berbahaya karena keamanan. Ya. Wanita di situ umpamanya, apalagi wanita cantik umpamanya, iya. Itu kan soal lain sudah. Bukan soal kuburannya, sudah soal cantiknya itu, soal keamanannya. Ya. Nah ini atau orang yang dikhawatirkan apa itu menjadi tidak kuat. Nah, lebih baik dicegah kan itu. Umpamanya istri yang baru ditinggal suami umpamanya ya, atau ditinggal anak tidak kuat. Itu jangan dibawa kuburan dulu. Ya perkara lain waktu sudah rodok apa itu sudah turun ya. Ya tidak apa-apa. Kita doakan. Masa ibu mau mendoakan anaknya tidak boleh? Hah? Atau anak mendoakan ayahnya, ibunya? Boleh saja. Asal jadi tidak lepas dari 5 tadi itu ya. Kalau begitu insya Allah ya. Inilah jawaban saya atau keterangan pengajian saya malam ini karena waktunya sudah cukup. Jadi saya mohon maaf mengenai yang ini terpaksa saya tunda lagi ya. Ini insya Allah nanti merupakan uraian tersendiri, yaitu ingin mengenal pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin melakukan pendekatan ya. Kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya, mudah kita bisa tahu gambaran bagaimana sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat dalam arti mental dan moral, ya, secara singkat, sehingga kita itu ada gambaran, oh Nabi itu begini. Dan andai kata mimpi, ya, bahwa mimpi kita bisa menyocokkan dengan keterangan tadi. Ketemu Nabi. Nah, ini nanti akan saya ceritakan. Kalau kita sudah mengenal keterangan sifat-sifat fisiknya Nabi, ya kita enak, ya kan? Mimpi, betul Nabi, apa Nabi itu? Nabi Muhammad. Bisa. Yang itu ya dhuwur banget, ya endek banget, ya cukupan yang rada dhuwur. Jadi lebih mendekati dhuwur tinimbang endek, tinimbang apa? Endek. Lalu kulitnya ini, cocok. Dan ketahuilah saudara-saudara, ini rahmat Tuhan yang besar, bahwa untuk mimpi ketemu Nabi tidak menjadi monopolinya orang-orang yang sudah baik. Orang siapapun, ya nur sewu, masih yang kosok betik-betik kayak anak kita ini ya, kita ini, pada satu waktu kita mendapat rahmat bisa mimpi. Tidak harus orang yang alim, yang khusyuk, yang ibadahnya sudah tinggi. Ini satu rahmat. Dan kalau kita mimpi ketemu Nabi, ya, tadi ya sudah nanti ngerti cita-cita Nabi ya, maka bergembiralah. Itu insya Allah merupakan nur, suatu tanda, suatu sinyal dari Tuhan bahwa saudara akan mendapat kebaikan masa datang. Ya. Insya Allah nanti saya mau
bicara lebih jauh dan ini mudah-mudahan berguna dan berfaedah. Cukup sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.